Baiklah, pada sesi ini kita akan berbicara dan mempelajari tentang barisan dan deret. Nah, besoknya aplikasinya seperti apa dalam ilmu ekonomi dan bisnis, seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Nampak ya share screen-nya. Pada kesempatan kali ini, sesi 10, barisan dan deret. Nah, ada 3 topik yang akan kita bahas. Sedikit. Nah, tapi pada kesempatan kali ini akan ada kuis ya, seperti saya tulis di LMS. Pertama, konsep dasar, barisan dan deret aritmatika dan geometrika. Nah, seperti itu. Aritmatika itu apa, geometri apa, barisan itu apa, deret itu apa. Nah, seperti biasa, untuk apa kita belajar barisan dan deret? Ya, kemudian kita lihat dulu sebelum kita eh, konsep dasar seperti apa. Nah, barisan dan deret, bagi yang pernah tes kerja akan bertemu dengan barisan dan deret ya. Tes psikotes misalnya, psikologi. Deret angka dari 2, 1 gitu ya. Angka apa setelah angka ini? Nah, ini biasanya waktu tes kerja. Sangat berguna sekali ya. Jadi biasakan dengan ini karena untuk diri sendiri akan sangat perlu. Kemudian kegunaannya untuk apa? Nah, kita akan belajar tentang kehidupan sehari-hari. Pada kelas 1 kita dikasih uang Rp2.000. Kelas 2 Rp4.000. Kelas 3 dan sampai kelas 6 selalu meningkat. Nah, itu adalah barisan dan deret ya. Dari kecil hingga besar gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 berbeda-beda seperti itu ya. Nah, itulah gambaran sedikit tentang barisan dan deret. Nah, kemudian yang ketiga adalah intensitas intensitas gempa atau frekuensi gempa. Makin lama makin mengecil ya. Begitu juga barisan dan deret ada polanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Begitu juga intensitas gempa dari kecil ke besar ya, dari besar ke kecil seperti itu. Maka sangat perlu sekali. Nah, kemudian compounding interest ya atau keajaiban dunia ke-8 saya menyebutnya seperti itu. Mengapa demikian? Karena bunga berbunga ya seperti itu ya. Kalau dalam kitab pembiayaan atau kredit bunga berbunga ya. Jadi bunga tahun pertama atau bulan pertama menjadi dasar bunga di tahun kedua. Bunga di tahun kedua menjadi dasar pada bunga tahun ketiga. Sehingga bunga berbunga istilahnya. Apalagi kalau kita deposito atau ya seperti saya katakan bermain saham gitu ya. Jadi bunga atau compounding interest akan semakin bertambah dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Akan kita pelajari di mata kuliah lainnya, tapi sangat perlu sekali ya. Atau kita mempelajari present value gitu ya. Present value atau future value FV gitu ya. Present value kita menabung hari ini untuk 5 tahun ke depan. Berapakah nilai uang kita? Nah, itu yang kita pelajari pada barisan dan deret. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menggunakan istilah, jadi jangan kagok, jangan ragu. Kalau saya bilang aritmatika, maka itu berhubungan dengan hitung. Kalau berbicara geometri, akan berhubungan dengan ukur, seperti itu. Atau saya bilang deret hitung atau deret ukur, barisan hitung, barisan ukur. Nah, atau sama saja aritmatika atau geometrika. Oke, itu pengantar dulu ya. Atau dalam dunia matematika itu sendiri, ini pernah lihat ya, ini adalah Fibonacci ya. Kalau dalam saham, ini juga akan bertemu Fibonacci. Gunanya juga nanti untuk
ilmu luar angkasa, fisika juga akan berguna, tapi kita tidak perlu. Tapi yang penting barisan dan deret ini sangat berguna nantinya, intinya. Oke, ini sebagai pengantar, kita lanjut konsep dasar. Nah, dari pengertian dulu, ya, barisan ya atau sequence. Apa itu? Yaitu suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu, ya. Menurut berarti ada aturan, ya. Ada aturan tertentu. Misalnya apa? Bilangan genap, bilangan ganjil. Bilangan ganjil misalnya 1, 3, 5, ya. Atau genap. Genap 2, 4, 6, ya. Ada urutannya. Urutannya bisa jadi ya karena memang dia genap atau dengan pertambahan. Tambah berapa ini? Tambah 2, ya. Ini tambah 2, ya. Ini juga. Ini tambah berapa? Tambah 2. 3 ke 5 tambah berapa? Tambah 2. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau ada urutan yang sifatnya pertambahan disebut dengan barisan seperti itu. Nah, deret apa? Deret yaitu jumlah suku-suku dalam barisan. Nah, gini. Ini disebut juga dengan suku ya. 2 ini suku 1, 4 ini suku 4, suku 2 ya. Suku 2, 6 ini suku 3 ya. Atau nanti akan disimbolkan dengan U ya. U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan urutan. Nah, di sini ada kata jumlah ya. Jadi deret adalah jumlah dari urutan ini. Berapa? 2 tambah 4 berapa? 6. 6 6 tambah 6 12 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jumlah suku-suku dalam barisan ini berbaris ini. Seperti Bapak ini dia berbaris duduknya ya. Berapakah jumlah sukunya? Berarti jumlahkan saja 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12 seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kita detailkan, rincikan seperti apa bilangan yang tersusun ya. Nih, tadi barisan itu apa? Itu bilangan yang tersusun dari suku-suku atau urutan dari barisan. Kita simbolkan dengan U ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa dibaca perubahan-perubahan secara berurutan pada barisan ya. Bisa jadi barisan barisan itu disebut dengan ini perubahan teratur ya. Teratur ada perubahan teraturnya maksudnya pertambahan 1, pertambahan 2, atau pertambahan 3 dan seterusnya ya. Yang jelas itu pertambahan seperti itu. Nah, barisan terbagi dua, ini masih teori ya. Barisan aritmatika ya. Kita belajar tadi. Nah, barisan ada dua, barisan aritmatika dan barisan geometrika. Deret juga gitu, deret aritmatika, deret geometrika. Oke. Ini kita teorinya dulu ya, nanti kita praktekkan bagaimana bedanya seperti itu. Nah, ini teorinya bisa dibaca, yang jelas nanti kita akan praktekkan angka-angkanya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang punya tambahan. Jadi setiap ada tambahan disebut dengan aritmatika ya, atau hitung. Aritmatika itu disebut dengan hitung ya. Dijelaskan. Nah, aritmatika itu hitung, geometri ukur. Jadi saya akan menggunakan kedua bahasa itu ya. Dan geometri ukur. Nah, ukur U gitu ya. Barisan punya rasio. Rasio itu apa? Rasio itu dalam konteks barisan dan deret adalah perkalian dan pertambahan. Ya, nanti seperti apa? Yang jelas harus paham dulu dasarnya dulu. Apa kata kuncinya ya? Ada tambahan, ada rasio seperti apa? Seperti itu ya. Nanti ada juga A,
ada juga B, ada juga R, ya. Nek lu nah, punya apa perlu nih? R rasio seperti itu ya. Nek lu iya nah. R adalah rasio. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, tadi kan barisan nih. Nah, sekarang deret, ya. Deret itu apa sih, gitu ya? Ini dia contoh, gitu ya. Dia mencontek, nggak apa-apa. Deret itu juga terbagi dua, seperti barisan deret aritmatika atau deret hitung, dan deret geometrika, deret ukur, gitu ya. Seperti apa nanti kita jelaskan. Kemudian geometrika ini dibagi dua lagi ya, tergantung banyak sukunya. Suku itu apa tadi? Seperti ini, satu, dua, tiga. Berarti ini sukunya. Suku satu, dua, tiga. Berarti ada tiga suku gitu ya. Itu yang suku. Jadi suku atau bilangan, urutan gitu ya. Jadi saya bilang suku, saya katakan bilangan harus paham. Nanti jangan ragu, jangan bimbang. Nah, kita mulai hitung-hitungannya ya. Silakan nanti ada kuis ya. Silakan seperti biasa untuk memilih aktifannya. Ada kuis. Silakan nanti japri saya sesuai, boleh difotokan, boleh diketik. Silakan. Oke. Barisan dan deret aritmatika. Kita mulai barisan aritmatika ya. Apa itu? Yaitu suatu susunan bilangan ya. Ini susunan nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ada lima suku atau lima susunan bilangan. Saya bilang suku saja ya, biar nggak panjang. Dibentuk menurut urutan tertentu ya. Bisa jadi kalau di sini dia plus dua ya. Jadi harus tahu dulu. Jadi nanti waktu tes kerja juga gitu. Tes PNS juga seperti ini. Berapakah pertambahannya? Bisa jadi pangkat, bisa jadi minus gitu ya. Jadi itu disebut dengan urutan tertentu gitu. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut. Dengan beda antar suku berurutan yang tetap. Nah, ini tetap. Tetap tambah dua, tetap tambah dua, tetap tambah dua, tetap tambah dua. Ini aritmatika namanya ya. Pertambahannya sama, disebut dengan aritmatika atau disebut dengan konstan ya. Ini saya stabilo, konstan, berarti aritmatika. Ya, diingat-ingat. Kalau tidak ingat tidak apa-apa, yang jelas catatannya ada. Nah, ini contohnya. 2, 4, 6, 8, 10. Urutan. Dan tambahnya berapa? Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Gitu ya. Oke. Kemudian penjelasannya adalah tiap suku pada barisan di atas mempunyai beda atau kita sebut dengan B. Nah, pertambahan ini disebut dengan B. Ya. Atau sebesar 2 plus 2 atau bisa jadi minus 2 minus 3 dan sebagainya, disebut dengan B. Saya simbolkan agar mudah dalam memasukkan ke dalam rumus. Nah, hubungan bilangan pada suku barisan kita buat seperti rumus sebagai berikut ya. Nah, ini ya, 2 ya, 4, 6, 8, 10 ya. U1 gitu ya. U1 itu berapa? Ya 2. U2-nya berapa? 2 tambah 2, 4 gitu ya. U3-nya berapa? 6. U8-nya berapa? U4-nya berapa? 8. U10 ada U5 adalah 8 tambah 5 atau unit gitu ya. U itu unit atau ke-10 itu seperti itu. Atau suku ke-10 ya.
Paham ya sampai sini? Silakan potong jika ada pertanyaan. Bagaimana rekan-rekan? Suaranya gimana? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Maka dengan urutan di atas dapat dibuatlah sebuah pola atau rumus gitu ya. U1, U2, U3, U5 dan titik-titik seterusnya disebut dengan UN. Maka U2 ya. U1 tambah B ya. Ini U1 ya. U1. U1 tambah B. Atau U3, U1 tambah 2B ya. Makanya B itu apa tadi? Beda ya. B itu adalah beda atau pertambahan atau pengurangan atau perkalian. Makanya B. Dan U4 berapa? U1 tambah 3B ya. Oke, cukup mudah. Sehingga suku KN rumusnya adalah UN sama dengan U1. U1 harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu U1 ya. Atau nantinya disebut U1 adalah A ya. Disebut juga dengan A. Tapi di sini kita konteksnya adalah U1 namanya. Kita harus tahu dulu U1 dan harus tahu dulu B-nya berapa ya. B-nya berapa? Gitu ya. Maka masukkan nilai B. Nah, N-nya apa? N adalah kalau dia pertanyaannya berapakah angka ke-6 berarti N-nya 6. Berapakah angka kelima berarti U5 yang dicari. Berarti di sini adalah 5-nya ya atau 6. Oke, B-nya udah dapat, A-nya udah dapat, N-nya udah dapat. Seperti itu. Nah, kuis ya. Silakan. Kuis. Silakan. Nah, tentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika. Seperti di bawah ini. Ini kan ada satu, dua, tiga, empat. Nah, yang ke-15 berapa? Ya. Jadi kita seperti cenayang. Seperti orang yang akan memprediksi berapakah angka ke-15 yang muncul. Silakan jawab dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus tadi. Berapakah angkanya? Jadi kuis itu adalah pembantu bagi rekan-rekan semuanya bagi yang rendah nilainya waktu UTS atau UAS. Ya, ada kuis, ada tugas. Jadi jangan risau kalau nilainya rendah, bantu dengan kuis dengan tugas seperti itu. Oke, satu orang. Bisa dilihat rumusnya yang tadi, Pak. Catat dulu angkanya karena dia beda file. Udah catat angkanya ya. Udah, Pak. Oke, saya keluar dulu. Ini rumusnya UN U1 tambah N kurang 1 kali B. Ya, B-nya dah kita ketahui tadi. U1-nya sama dengan A tadi saya bilang. Oke, baru 4 orang. Silakan jawab. Oke, udah.
Dan silakan kirim jawabannya. Karena saya akan menjawab jawabannya. Kalau saya sudah menjawab dan menjelaskan tidak ada lagi jawaban diterima, buat aja dulu. Yang jelas saya adalah yang penting adalah usahanya, ya. Apapun usahanya dinilai, ya. Saya apresiasi. Jangan takut salah. Selama belajar boleh salah kok. Satu, dua, tiga, empat. Dari 9 orang, 4 orang baru. Silakan jawab. Oke, 3 orang lagi. Saya tunggu. Kalau sudah saya jelaskan, nggak bisa lagi ya. Oke, selagi azan, saya tunggu. Fokusnya ini, ya. Ini soalnya yang ke-15. Angka yang muncul di angka 15 berapa? Seperti itu ya. Buat aja semampunya, yang penting paham. Yang penting berusaha maksud saya ya. Pahamnya nanti. Pahamnya sambil melakukan tugas. Jangan kalau tidak paham jangan jangan stres duluan karena kita belajar ya. Nah, ini deret hitung, masukkan ke rumus ini, kemudian akan bisa terjawab yang ini. Oke, 1 orang, 2 orang. Terima kasih atas semangatnya. Ini menjadi poin tambahan. Yang jelas setiap ada kuis, setiap ada tugas itu akan keluar dalam ujian ya. Setiap ada kuis, ada tugas akan keluar dalam ujian. Jadi ini adalah bagian dari belajar. Nah, seperti itu. Oke, sudah ada memberikan jawaban. Cukup bagus jawabannya. Saya apresiasi. Oke, kalau tidak ada lagi saya bahas ya, biar tidak lama, biar selesai cepat. Selagi saya menerangkan. Nah, ini berapa jumlahnya? Jumlah ini adalah disebut dengan deret ya. Kemudian kalau suku ke-15-nya berapa? Nah, itu disebut dengan barisan. Oke, tidak ada lagi. Oh, masih ada lagi. Oke, tidak apa-apa. Kalau yang sedang menulis, saya tunggu ya. Tapi jangan dihapus. Buat saja sesuai kemampuannya. Jangan dicoret. Pasti fotokan, jangan dicoret. Oke.
Jawabannya adalah 720. Ya. Berarti deretnya 720. Ya. Sepertinya yang jawab semuanya benar, saya lihat. Nah, yang ke-15 angkanya berapa? 83, ya. Kalau yang menjawab 720 berarti baru deret ya. Deretnya segini. Yang barisannya berapa? Barisan angka ke-15 berapa? Nah, kalau yang udah jawab, yang belum jawab nggak apa-apa, yang penting usaha dulu, nggak apa-apa. Semua saya nilai, semua saya apresiasi walaupun itu salah. Nah, kalau menggunakan Excel atau menggunakan manual, menggunakan garis, yang jelas kalau pakai pensil juga boleh ya. 1 sampai 15, maka jumlah kalau deret adalah 720, angkanya 83. Bedanya adalah 5. Pertambahan setiap angka-angkanya adalah 5. Seperti itu. Oke. Nah, kalau soal cerita gimana? Silakan jawab. Masukkan ke rumus. Jawab sesuai kemampuan saja. Nah, ini kalau kita gunakan aplikasi rumus kepada soal cerita. Nah, bayangan soal saya adalah seperti ini ya. Kita langsung terapkan ke dalam ilmu ekonomi kita. Buat dulu diketahui. Diketahui pertama adalah, nah ini dapat nih, pertama. Nah, pertama itu apa? Ya, buat diketahui dulu. Kemudian kenaikan per bulan ini apa? Ya, kenaikan pendapatan per hari itu apa namanya? A-nya cari, B-nya cari. Nah, pertanyaannya adalah ini. Walaupun soalnya panjang, tapi yang penting pokok-pokoknya itu saya bilang tadi. Harus tahu kata kuncinya. Jadi soal sepanjang apapun kata kuncinya perlu. Jumlah, urutan, suku gitu ya. Bilangan keberapa gitu ya. Nah, 31 ini apa? 15.000 ini apa? Ya. 50.000 ini apa? Nah, masukkan ke rumus. Berapakah total pendapatan pedagang? Berarti yang kita cari adalah barisan ya. Barisan ketiga satunya berapa angkanya? Jumlah deretnya berapa? Jadi pedagang itu memperoleh uangnya di 31 berapa? Angka ketiga satu itu berapa ya? Angka pertama saya bantu 50.000 gitu ya. Di tanggal 1 dia memperoleh 50.000. Penjualan dia ke 31 atau bulan kedua berapa? Ya. Oke, saya tunggu. Buat aja sesuai kemampuan. Oke, udah dapat. Baru satu. Oke, Gina bagus. Gina ini bagus. Terima kasih. Yang lain, setiap ada kuis, setiap ada tugas, maka ini akan keluar. Ya, itu kata kuncinya. Itu kisi-kisi saya kasih ya. Baru saya ujian kemarin, yang jelas kita ujian bulan depan. Bulan depan atau tahun depan, Januari kita udah ujian. Ya, siap-siap. Siap-siap. Belajar itu bisa dengan latihan ya, tidak harus melulu dengan membaca ya.
Oke, saya tunggu. Jelas setiap ada pertanyaan buat diketahui agar kita tidak bingung. Yang jelas kata kuncinya harus dipahami, harus diingat-ingat, nggak perlu hafal. Jumlah, unit, barisan keberapa, U-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, seperti itu. Oke, oke lanjut ke topik selanjutnya. Tinggal 2 topik lagi, agar selesai cepat. Nah, tadi kan aritmatika, sekarang geometrika. Seperti biasa, barisan dulu kita pelajari ya. Barisan adalah urutan, deret adalah jumlah, ya. Nah, kalau geometri ini seperti apa? Oke, ini teorinya. Oke, apa itu? Dengar ya suara saya ya. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut ukuran, urutan atau suku, ya. Nah, kata kuncinya adalah rasio. Nah, saya singkat dengan R, ya. Kalau ada setiap angkanya, setiap urutannya dibagi atau dikali, maka disebut dengan rasio. Atau kita dalam topik barisan geometrika, geometri, seperti itu. Oke, lanjut. Rumusnya adalah seperti ini. Suku KN atau UN ARN kurang 1. A-nya adalah nilai awal, ya. Nilai pertama muncul. R-nya adalah rasio. Rasio itu bisa kali, bisa bagi, ya. Bisa kali, bisa bagi. Pangkatnya N kurang 1. Ini belajar pangkat-pangkat ya. Jadi kita belajar berurutan seperti itu. Oke, rumusnya kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Carilah suku kelima. Ya, suku kelima dari deretan angka di bawah ini. 2, 4, 8, 16. Ya, masukkan rumus ini. Berapakah angka kelima yang akan muncul? Ya, berarti angkanya coba lihat. Apakah ini ditambah, dikali, dibagi gitu ya. Coba lihat. 2 ke 4. Oke, 2. 4 ke 8. 2 enggak? Ini 2 ya. 4 ke 8. Jadi nanti soalnya waktu TS saya nggak bilang ini deritmatika, geometrika, nggak bilang ya. Lihat aja, pertambahannya itu aneh nak? Konstan nak? Kalau konstan berarti aritmatika. Ya. Kalau ini 2 ke 4, oke 2. 4 ke 8, 2 enggak? Enggak. Berarti 4. 8 ke 16, berapa? Beda lagi ya, beda lagi konsepnya ya. Berarti ini adalah perkalian. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16 ya. Berarti kalau dia perkalian, saya bilang tadi hasil bagi atau hasil kali masukkan rumus ini. Oke, berapa dapatnya? Silakan masukkan rumusnya. Berapakah dapatnya?
Kan rumusnya. Nah, saya bantu diketahui A adalah 2, R adalah 2. Nah, kenapa 2? Karena setiap perubahannya dikali 2. Dari 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 2 kali 16. Ya. Dan begitu seterusnya. Angkanya kita masukkan ke rumus. Maka seperti ini jadinya. 2, A-nya telah kita ketahui. Ya. R-nya jarak antar unit atau antar suku 2, 5 pangkat 1. Sehingga angkanya diperoleh 32. Ya. Oke, cukup mudah. Oke, paham ya? Atau dengan cara lain, suku keempat adalah 16. Ini kalau angkanya 5. Nanti kalau angkanya 20, 25, susah ya. Tapi oke lah, saya gunakan cara manual. Berarti 16 kali 2. Ya. 16 kali 2 adalah 32. Oke, cukup mudah. Jadi kita harus tahu dulu polanya. Kalau polanya tetap konstan plus 2 terus, berarti aritmatika. Kalau dia polanya tambah atau kurang atau perkalian, lihat dulu. Oh, berarti ini aritmatika kah atau geometrika. Nah, apabila kita gambarkan seperti ini jadinya, ya. Soal tadi seperti ini 24 16 24 16 8. Berapakah angka ini gitu ya? Berarti kita gunakan rumus aritmatika. Nah, geometrika gitu ya. Angka yang kelima kita dapat 32. Oke, kuis lagi. Silakan. Ingat-ingat rumusnya. Mungkin lagi ya. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang ke rumus. Ini A-nya udah ketahui. A-nya udah diketahui, masukkan ke rumus. R-nya tidak bilangan bulat, bilangan pecahan. Ya. N-nya kita udah ketahui. Nggak apa-apa salah, yang penting ada usaha. Karena kita kuliah ini juga bentuk usaha kita memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Itu juga dengan kesalahan, setiap ada tugas, ada kuis, ada salah, tetap saya nilai. Ya, Allah aja memberi kemudahan, masa saya juga tidak memberi kemudahan. Oke, saya tunggu. Ini akan keluar kalau kalian ikut PNS, ikut perusahaan swasta gitu ya, atau tes psikotes untuk naik pangkat, barisan dan deret ini akan selalu keluar. Karena pengalaman saya, 3 perusahaan yang saya jalani, saya memperoleh ujian seperti ini. Yang penting rumusnya tahu, konsepnya tahu, kata kuncinya tahu. Apapun kondisi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan menyerah. Yang penting usaha. Yang jelas saya telah berjanji nilai yang minimal adalah B. Asalkan hadir, asalkan aktif, asalkan buat kuis, asalkan buat tugas. Oke, udah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4 orang. Oke, saya tunggu sedikit lagi. Gak apa-apa salah. Ya.
Oke, udah semuanya semua. Oke, saya jawab. Jawabannya adalah masukkan ke rumus 32 setengah ya, R-nya setengah ya. A-nya udah kita tahu 32, kemudian setengah 5 kurang 1 ya, 4. Setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 berapa? 0,625. Dapat U5-nya adalah 2. Jadi nggak apa-apa yang salah, saya tetap menilai. Ya. Jadi diingat kita belajar logaritma kemarin gitu ya. Belajar bilangan pangkat. Nah, setengah pangkat 4. Masih ada yang salah nih. Setengah pangkat 4 berapa? Coba kita hitung. Setengah itu berapa? 1 bagi 2 dapat 0,5 ya. 0,5 kita pangkatin. Oh, salah ini. 0,5 kita pangkatin ya. Ah, 0,5 pangkat 4. 0,5 pangkat 4 berapa? 0,0625 ya. Jadi gunakan semua tools. Gunakan semuanya. Oke, lanjut. Oke, kuisnya habis. Berarti kita masuk ke topik terakhir. Kita selesaikan dengan segera. Kalau mau Excel ini juga saya akan kirim nanti juga jika ingin. Oke, topik terakhir. Nah, tadi kan kita barisan geometri gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada deret geometri. Seperti apa itu? Nah, definisinya adalah jumlah dari suku-suku ya, jumlah ya. Kalau dia deret berarti jumlah ya. Kalau dia barisan berarti barisan keberapa? Deret berarti jumlah. Ingat aja kata kuncinya. Jadi jika R-nya lebih satu, ya, ada dua, R-nya ada tiga, perkaliannya tiga, perkalian dua, atau pembagian dua, pembagian tiga, maka gunakan rumus ini. Ya, cukup mudah. Tinggal masukkan ke rumus. Jika R-nya 0, ya, setiap ada 0, 0,1, 0,9, 0, sekian-sekian gitu ya. Gunakan rumus ini. Nah, kita contohkan. Carilah jumlah suku keempat ya dengan angka seperti ini. Ya, suku keempatnya seperti apa? Jumlahnya ya, berarti jumlah suku keempat ini berapa kalau kita sama dengankan? Ya, kalau dia deret berarti jumlahnya berapa? Oke, kita masukkan A-nya berapa? 2 ya. N-nya berapa? 4. Nah, ada 4. Karena R-nya kita ketahui setiap pertamanya kali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti kita peroleh R-nya 2. Berarti R-nya 2 masukkan aja ke rumus. Sehingga dapatlah jumlah dia adalah 30. Ya, 30. Seperti itu. Silakan dicatat atau screen capture juga boleh.
Oke, itu saja dari saya. Silakan bertanya jika masih bingung. Jika ingin, seperti saya katakan tadi di awal, jika ingin nilainya dari sesi satu dan sesi UTS, berapa jumlahnya, boleh japri saya. Saya akan kirimkan screen capture-nya. Kemudian jika belum paham ini, silakan bertanya, japri juga boleh. Kemudian pertemuan selanjutnya kita penerapan dari angka ini lebih banyak lagi, ya, angka barisan dan deret. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekian saja. Pada seminggu ke depan tidak ada tugas, ya. Silakan baca dan pahami dulu materinya, yang jelas ini akan keluar dalam UTS. Oke, sekian saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya.